Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang shortcut yang paling sering digunakan di Adobe Illustrator. Nah, shortcut ini biasanya kalau misalnya kita ngerjain suatu desain atau project, jadi kita ngerjainnya itu lebih cepat, lebih hemat waktu dan lebih efisien. Nah, langsung aja. Sekarang kita menuju ke artboard yang satu lagi. Nah, kalau kita lihat di sini pertama ada copy paste. Nah, copy paste itu berarti apa? Kita kayak ngeduplikat objek gitu ya. Nah, coba nih, misalnya kita bikin kotak. Nah, kotak ini misalnya bisa aja sih kalau kita misalnya kita kopas dengan Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, kalau Ctrl C Ctrl V kan dia otomatis ngekopasnya jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Ctrl C dan Ctrl F itu berarti kita ngekopas di tempat. Tuh, udah saya pencet, kita lihat tuh ya. Nah, sebenarnya kenapa sih biasanya saya itu lebih menggunakan kopas yang modenya kopas di tempat, karena biasanya gini sih. Ambil contoh kayak gini, saya bikin lingkaran, kita keluarin dulu. Kalau kita pernah lihat misalnya kan suka ada suatu gambar gitu ya, gambarnya di tengahnya kan, kayak kita bikin clipping mesh di tengah. Nah, jadi kan biasanya suka ada misalnya di tengahnya ini gambar, lalu di pinggirnya kan kayak garis-garis ini ya, batasan garis atau tambahan objek. Nah, jadi gunanya untuk apa? Untuk mempermudah gitu, membuat bentuk kayak gini. Nih, saya contohin. Pertama coba kita masukkan, misalnya kita masukkan objek gambar. Kita cari dulu gambarnya. Nah, kita ambil contoh gambar ini. Misalkan kita suka lihat ya gambar kayak gini ya, misalnya kayak di brosur atau misalnya kayak di media visual design ini ya. Nah, terus bayangkan misalnya kita bikinnya itu, kita misalnya mau bikin persis kayak gini, terus kita bikin lingkaran dulu misalnya, hal yang sama. Nah, udah gitu berarti kita nggak pakai cara yang ngekopas di tempat, tapi pakai copy paste biasa, yaitu Ctrl C dan Ctrl V. Nah, berarti kan kalau kayak gini ribet ya. Jadi berarti kita harus masukin ini ke sini dulu. Atau ini diperkecil buat masukin. Nah, jadi kalau enak kalau pakai copy paste di tempat itu nanti tinggal salah satu objek dibesarin aja gitu. Jadi nanti otomatis bikin kayak gini. Nah, kalau tadi Ctrl C dan Ctrl V itu kopas, sekarang duplikat. Nah, duplikat juga sama. Kalau duplikat kan tadi sama, misalnya kayak Ctrl C dan Ctrl V atau Ctrl F. Nah, ini kan duplikat. Nah, sebenarnya sah-sah aja kalau kalian misalnya mau ngeduplikat pakai cara itu. Tapi biasanya saya itu biar nggak ribet menggunakan Alt. Oke,
Jadi ngekopasnya itu nanti ditekan, Alt-nya ditekan, klik ini ditekan, jadi nanti kita bebas pindahinnya mau kemana nih. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di sini tentang duplikat ada Ctrl D. Nah, Ctrl D itu untuk apa? Nah, anggapannya kayak gini. Ctrl D itu jadi misalnya kita kan nggak kopas sebuah objek, misalnya kotak. Nah, terus kita duplikat ke bawah. Set. Nah, kalau kita mau duplikat lagi berarti kita mencet Alt lagi kan ke bawah. Misalnya kita mau bikin bentuk yang sama. Misalnya bentuk persegi panjang yang sama ada 4 atau 5. Berarti ribet nih kalau satu-satu gitu kan. Nah, makanya dengan adanya Ctrl D ini dia menduplikat dengan otomatis. Nah, kalau Alt-nya udah misalnya, jadi tinggal Ctrl D aja. Jadi nanti otomatis duplikat. Oke. Nah, sekarang undo. Undo itu biasanya untuk membatalkan action atau membatalkan suatu hal yang kita lakukan terakhir. Nah, misalnya gini. Saya mau bikin bentuk nih. Bentuk 1, 2. Oh, ternyata salah nih. Saya tuh bukan mau bikin bentuk ini. Yang ingin saya bentuk itu lingkaran. Tinggal Ctrl Z aja. Nah, ini ganti lingkaran. Set. Oke. Nah, sekarang hand tool. Nah, hand tool itu dia letaknya di sini ya, nih. Oh, kita lihat hand tool. Nah, hand tool itu untuk apa sih? Hand tool itu untuk ini tuh, gerakin. Kita mau mindahin kayak kanvasnya, misalnya kita mau ngelihat ke bagian atas, ke bagian kiri, ke bagian bawah, dan sebagainya gitu. Maka pakai hand tool, tinggal klik kiri ditekan, maka nanti kita bisa melihat seluruh bagian dalam kanvas. Nah, kalau di sini kan kita lihat hand toolnya itu space ya. Nah, hand tool space itu biar apa? Jadi kita nggak usah ke sini, kita langsung space-nya tekan aja lalu ke sini. Jadi kan anggap aja nih, saya punya punya bentuk lagi nih, punya shape lagi. Saya yang satu ini lingkaran, nah yang satu kotak. Kan kita bikinnya di tempat yang berbeda ya, satu di atas, satu di bawah. Lalu kalau kita misalnya mau fokus ke bagian bawah, nanti kita geser dulu nih, biar kita ngelihatnya lebih luas tuh. Geser ke bawah. Misalnya ini mau kita ganti warna atau kita mau bikin sesuatu apa. Nah, lalu kalau udah selesai, misalnya, berarti nanti tinggal kita pencet space, lalu ke atas ini. Nah, jadi kalian kalau misalnya mindahin kayak gini, melihat penglihatan kayak gini, bisa pencet space. Tapi bisa juga misalnya pakai scroll, kita lihat scroll. Oke. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung menggunakan hand tool yang space karena dia lebih mudah dan lebih enak aja, saya lebih fleksibel. Nah, sekarang zoom in dan zoom out. Nah, zoom in dan zoom out itu kita untuk memperbesar atau memperkecil. Memperbesar atau memperkecil suatu layar laptop kita. Jadi kalau misalnya kita punya gambar atau sesuatu, kita bikinnya kecil gitu kan, kecil. Nah, maka nanti bisa diperbesar gitu kan. Kita mau bikin apa nih? Misalnya kita mau bikin roda dari sebuah ban. Saya kayak gini kan. Ini kayak sebagai ikon sederhana dari mobil. Nah, untuk mempermudah kan pasti harus kita perbesar ya kerjanya. Atau bisa juga di zoom out. Nah, jadi zoom in dan zoom out itu dia pencet CTRL plus atau min. Tapi bisa juga dengan Dengan alt scroll atau alt scroll maju atau alt scroll mundur. Sedikit tambahan.
atau upper scroll. Oke, selanjutnya sekarang full canvas. Full canvas itu apa sih? Jadi full canvas itu kalau misalnya kita kan ngerjain nih, misalnya kita ngerjain kan arahnya suka beda-beda gitu. Misalnya kanvasnya rada ke bawah atau rada ke atas, ya kan? Nah, jadi full canvas itu tujuannya apa nih? Full canvas itu biar kita ngelihat ke kanvasnya semula, dilihat secara full. Jadi kalau kita pencet CTRL plus 0, langsung kita ke kanvasnya full. Kan misalnya kita habis dari mana nih, kita habis dari bawah atau dari mana gitu kan, habis eksplorasi, balik lagi ke kanvasnya, tinggal CTRL 0, lalu udah masuk kanvasnya. Nah, sekarang tentang perbesar objek. Nah, perbesar objek ini ada dua, satu shift, satu alt. Bedanya apa? Nah, kalau shift ini, kalau shift itu biasanya kita memperbesar tapi satu arah. Satu arah gimana maksudnya? Tuh. Satu arah kan? Satu arah berarti kalau nariknya ke kanan berarti dia memperbesarnya ke kanan aja tuh. Ke kanan atas. Tapi kan yang sebelah kiri enggak kan? Nah, sedangkan kalau alt itu biasanya kanan kiri. Tuh. Ini pakai alt kiri ya. Tuh. Nah, sekarang ada juga shift sama alt. Shift sama alt itu berarti dia memperbesar atau memperkecil ke seluruh penjuru, ke seluruh arah tuh. Oke. Nah, yang sering temuin nih, kalau misalnya ada logo suatu perusahaan atau logo suatu brand tertentu ya. Nah, kita memperbesar, kita nggak boleh ya. Kita memperbesar itu misalnya rada menyon, kayak ke atas, ke kanan. Kita perbesar manual gini, ini nggak boleh ya. Karena ini akan merubah komposisi desain. Karena bisa aja yang desainnya tadi persegi panjang malah jadi kotak atau malah jadi tinggi. Nah, makanya kayak gimana? Kalau misalnya ada suatu brand atau logo, kita perbesarnya itu pencet shift kiri, tekan, lalu diperbesarnya ke kanan. Nah, biar apa? Biar tetap proporsional dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi cuma ujungnya aja yang diperbolehkan. Oke? Nah, sekarang ada range. Untuk range, saya akan contohkan di sini, akan membuat beberapa objek terlebih dahulu. Nah, saya di sini ada warna biru, ungu, dan merah. Kalau kita lihat nih, merah itu paling belakang, ungu itu yang kedua, biru yang pertama. Nah, maka gimana cara yang merah biar ke depan atau biru ke belakang? Ini saya contohkan. Kita klik kanan di sini. Di sini ada range. Range itu apa sih? Menyusun. Nah, kalau kita kan mau di ke belakang ini. Kalau ke belakang itu bahasa Inggris apa? Back. Nah, ada send to back sama send to backward. Bedanya apa sih? Kalau send to backward berarti kita cuma ngebelakangin satu langkah. Tuh. Oke. Nah, kalau kita klik kanan lagi di sini ada apa? Ada range send to back. Send to back itu berarti ke paling belakang banget. Tuh. Sama juga halnya dengan gini. Kalau tadi back itu ke belakang, sekarang front atau forward. Front atau forward itu ke depan. Nah, kalau kita di sini print forward berarti majuin satu langkah. Sorry, ada kesalahan. Nah, kalau misalnya di sini range kita bring to forward berarti dia satu arah, tuh kan? Nah, bisa juga misalnya di sini sama mau di paling depan, majuin paling depan, maka bring to front. Oke. Nah, kalian lihat aja nanti di sini. Saya buktiin. Range send backward. Send backward. Oh, gitu. Bisa
misalnya kita range send to back atau ke paling bawah kan. Nah, makanya kalau di sini kenapa nih misalnya bring forward kadang nggak kelihatan, ternyata mau di sini. Nah, makanya harus majuin dulu ke sini baru range bring to forward. Oke. Nah, kalau CTRL plus kurung siku ya, kurung siku. Nah, itu tuh sama dengan shortcutnya untuk nge-arrange. Nih kalau kita lihat tuh, ya kan? Nanti kalian boleh juga nih menggunakan shift control kurung siku kanan atau shift control untuk kurung siku yang kiri. Oke, untuk materinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih.